Selamat siang semuanya. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam karena berkatnya kami dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai pengaruh positif dan negatif iptek bagian KRI disertai dengan sikap selektif iptek dalam berbagai bidang. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salih Purnamasari sebagai moderator. Di sini ada Novita sebagai penulis dan juga pemateri. Ada Isma, Adis, Sofi, dan Egy sebagai pemateri. Dalam presentasi kami kali ini ada 3 sesi. Sesi pertama, sesi pemaparan materi. Sesi kedua, sesi tanya jawab. Dan sesi ketiga, sesi penutup. Baiklah, saya harap teman-teman mengerti. Jadi kita langsung aja ke pemaparan materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sikap selektif dalam menghadapi tenaga iptek, yaitu menghargai dan menghormati segala hak asasi manusia berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat yang beragam, berorientasi pada masa depan bukan masa lampau, dan menggunakan iptek secara efektif dan efisien. Lalu dampak positif dan negatif kemajuan iptek dalam segala aspek bidang di NKRI, yaitu sikap selektif terhadap bidang sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, merawat kearifan lokal, budaya dan adat istiadat. Masyarakat Indonesia dapat berorientasi pada masa depan dari pada masa lampau menyambut perubahan zaman, gaya hidup dan kebiasaan baru namun tidak merupakan budaya masa silam. Yaitu ada pengaruh iptek dalam bidang sosial budaya. Sisi positifnya, merawat dan menjaga beragam kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia, memanfaatkan iptek secara efektif dan efisien seperti menyerap informasi yang menimbulkan cinta terhadap produk lokal dan sebaliknya. Sisi negatifnya itu adalah kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, seperti terlalu membanggakan produk-produk luar negeri, berpakaian tidak senonoh, juga segala yang kurang sehat. Selanjutnya, sikap selektif dalam bidang kesehatan. Gunakan iptek untuk mengatasi masalah lain. Langkahnya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh seperti telemedicine, telekonsultasi dalam bidang kesehatan. Gunakan iptek untuk mengatasi masalah. Langkahnya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh seperti telemedicine, telekonsultasi. Pengaruh iptek dalam bidang kesehatan. Sisi positif, memudahkan akses layanan kesehatan, mempersingkat waktu tunggu pasien. Teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Penyimpanan data lebih mudah dan aman. Sisi negatif, membuat jarang bergerak, dikarenakan akses layanan kesehatan dapat dibuka di mana saja. Penggunaan teknologi berlebihan dapat memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan kematian dini. masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sehingga mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet.
mencintai budaya luar. Mengapa kita harus menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia? Maksudnya penanggulangan itu hanya menjelaskan produk lokal. Kita lebih berinovasi, jadi lebih lebih kreatif lagi terhadap produk lokal. Jadi produk lokal tuh nggak tertinggal. Itu dari segi produknya. Iya. Yang ditanya tuh kan apa? Sosial budaya. Ada budaya juga. Yang ditanya tuh kenapa sih masyarakat Indonesia lebih kepada suka berburu dalam luar gitu. Berarti tadi kamu menjawabnya dari produknya ya, artinya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengusaha. Dari kelompok 1, pertanyaan mengapa kita harus melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia? Jawabannya itu, mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Ada mungkin dari kelompok lain menambahkan? Saya setuju ya dari kelompok 2. Kenapa harus dijaga ya, karena kita siapa lagi kalau bukan kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pengaruh iptek dalam bidang hukum dan pertahanan makin menguatkan supremasi hukum dan demokrasi. Apa hubungannya dengan iptek? Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Salah satu contohnya, semua orang wajib menaati peraturan. Mungkin dari kita banyak yang nggak tahu apa saja sih keseluruhannya. Peraturan, nah kita bisa cari dalam internet apa saja sih peraturan yang ada di negara. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau supremasi hukum kan kayak menempatkan posisi tertinggi kan? Iya, menempatkan posisi tertinggi. Terus kita cari-cari hubungannya sama iptek. Mungkin di negara ini kan banyak banget tuh kayak peraturan, mungkin gak nyambung ya, ini mungkin gak nyambung sama praktik. Nah di negara ini kan banyak banget peraturan itu kan gak semuanya kita tahu tuh. Kita bisa cari di internet apa aja sih. Contohnya simpel banget. Apa? Contohnya adalah tilang elektronik. Oh bilang Iya kan itu menempatkan teknologi ya. Iya kan. Sekarang nggak ada tilang. Gampang banget ini. Apa hubungannya hukum dengan supremasi hukum dengan teknologi kan? Gitu. Tadi betul supremasi hukum adalah menempatkan kebenaran itu secara mutlak ya. Nah salah satunya apa peranan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu contohnya. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami hingga akhir. Harapan dari apa yang kita sampaikan bisa menjadi wawasan baru, karena seperti yang sudah kalian simak tadi, ada banyak pengaruh positif dan negatif iptek yang akan dirasakan oleh kita semua sebagai penikmat kemajuan iptek.